dari Bu Arifani Lidi, literasi digital. Nah ini dari ketika program tersebut yang sama-sama tadi saya sebutkan yaitu tentang literasi. Cuman mungkin berbedanya kita punya sub berbeda. Saya yang di Ampu ada PAI, Bu Arifani matematika, dan ini guru kelas. Ya, walaupun satu sumber literasi, semua bersumber dari rapot pendidikan. Yang kedua, nah di sini dalam buat program pertama B, buat pertanyaan. Nah di sini bagaimana kita dapat meningkatkan, nah ini bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan potensi anak, ya. Terus bagaimana kita harus memotivasinya. Nah di sini dari pertanyaan yang pertama, nah ini, mengapa kita perlu melatih keterampilan literasi murid? Dari Nyali. Yang kedua, bagaimana cara kita melatih keterampilan literasi murid? Dari Nyali dulu, ya, dari Bukti. Dari saya sendiri, yaitu pertanyaannya, bagaimana meningkatkan minat baca tulis dan mengetahui arti setiap surat dalam program Aku Cinta dan Sayang Al-Quran. Nah ini, sedangkan dari Bu Arifani, bagaimana menunjukkan minat baca dan menumbuhkan berpikir kritis pada murid. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Pada tahap yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Nah, pada inti A ini yang dipinta adalah aktivitas. Apa yang menarik nih? Apa yang menarik siswa terhadap program ini? Bagaimana metodenya? Nah ini. Terus mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan kegiatan program ini? Jadi kita dipadu-padankan. Seperti saya sendiri ya menguatkan itu waktu zaman Pak Wali Kota itu ada perwan nomor 10 yaitu wajib mengaji. Ada penekanan terhadap masyarakat dan ada penekanan pada sekolah yang dimana pada kelas 6 itu kita siswa wajib hafal juz 30, walaupun tidak semua juz 30 itu tergantung pada pengukuran guru tersebut, apakah itu 10 surat, apakah itu 11 surat. Nah itu mungkin kegiatan yang telah dilakukan dan kita ambil pembelajarannya. Nah dari ambil pembelajaran dari program Nyali, kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan literasi murid. Yang kedua, mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan literasi murid. Nah, program atas sakur dalam A, ambil pembelajaran. Satu, apa yang diperlukan peserta didik untuk literasi Al-Quran. Yang kedua, apa yang peserta didik disukai ketika literasi Al-Quran. Yang ketiga, pendekatan yang bagaimana untuk menumbuhkan literasi Al-Quran. Sedangkan dari Bu Arifani, ambil pembelajarannya yaitu program apa yang dapat menarik minat literasi murid. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam program tersebut. Nah mungkin dari rekan-rekan ada yang menanggapi atau menambahkan mengenai program-program tersebut, khususnya bagian A dan B dan A, buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Bangga dari ada teman satu kelompoknya boleh membantu untuk menjawab. Ya. Ada yang mau memberi pertanyaan menanggapi? Ya, bangga. Pak Jo, maju. Terima kasih Bu Rosi, sangat menarik. Tadi kan pertanyaan sudah lengkap ya, sudah ada. Cuman tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, untuk tindakan yang ini, untuk bagian ini A berarti ya. Ambil. Yang pertama, ini yang from saya dulu ya. Yang pertama, kita melakukan diskusi dengan peserta, melakukan diskusi dengan orang tua, dan mendiskusikan dengan rekan kerja. Ya otomatis kita izin dulu kepada kepala sekolah. Yang kedua, rencana untuk melibatkan suara. Nah ini langsung ke siswa, ya, mensosialisasikan dulu ke siswa. Nah biasanya kalau saya mengajar itu pada bulan Juli, kita udah mensosialisasikan suatu pembelajaran satu semester ke depan. Apa yang akan kita pelajari bersama dengan anak, termasuk prakteknya dan simulasinya. Kalau saya seperti itu kalau pembelajaran. Yang kedua, melakukan diskusi bersama peserta didik tentang program tersebut. Tetap siswa itu harus disertakan dalam program ini, karena kita akan melibatkan siswa, kita akan menggali potensi siswa.
Yang ketiga itu ada satu kekuatan yang alhamdulillah di sekolah saya. Pertama untuk sarana itu ada masjid. Kedua prasarana Al-Quran itu ada. Aku kan dulu boleh ya, Bis? Yang Abu Kancil ini adalah agen perubahan anak-anak cinta lingkungan gitu ya. Di sini pertanyaannya, mengapa lingkungan kotor? Bagaimana solusinya? Siapa yang akan menindaklanjutinya? Jadi saya sudah simpulkan seperti itu. Sebetulnya dari Bu Icanya panjang. Kemudian untuk langkah-langkahnya gitu ya, untuk ambil pelajarannya. Di sini ada mengecek kebersihan gitu ya, kemudian menceklis bahwa yang membawa tumbler, kemudian mengingatkan yang membuang sampah saat itu gitu. Jadi selalu mungkin ada agen-agen anak yang menjadi agen ini gitu, tadi mengingatkan hal-hal yang tadi gitu ya. Kemudian tadi kami juga sudah memberikan masukan untuk Bu Ica, karena kalau saya highlight ya dari semuanya gitu ya, untuk keempat program yang kami rilis ini berkaitan dengan kepemimpinan murid gitu. Nah kalau tadi awalnya di Bu Ica itu hanya agen yang ditunjuk sama guru saja sebelumnya gitu ya. Namun kami tadi memberikan masukan untuk itu bisa digilir gitu, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mencoba menjadi agen tersebut gitu. Seperti itu. Nanti dari Bapak Ibu kalau ada masukan lagi untuk Bu Ica mangga. Kemudian yang kedua, buruan saya campernik gitu ya. Ini terkait dengan pemilihan sampah non-organik dan organik ya. Pertanyaan awalnya. Yang buat pertanyaannya, mengapa kita perlu mewujudkan interaksi antar murid dan lingkungan alam secara positif, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi sekaligus menguatkan interaksi antara murid gitu ya. Nah di sini ada untuk ambil pertanyaannya, pengalaman menyenangkan apa yang pernah dialami, kemudian aktivitas apa yang menarik untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah untuk tindakannya sendiri gitu ya, di sekolah Pak Johar itu nanti akan ada tadi yang buruan saya campernik itu adalah sebuah program pemilahan sampah non organik dan organik, tapi di sini akan ada complicated ya antara pertanian, perikanan, peternakan. Jadi nanti sekolahnya SD apa? SD Kopaelok, bukan Kopaelok lagi berarti kalau gitu nanti ya. Jadi ini ya sekolah apa nih, ada pertaniannya, ada perikanannya, ada sekolah alam, sekolah kehidupan ya itu. Kemudian yang dari Bu Eni tadi untuk Kamis Aksi, ini pertanyaannya mengapa perlu membiasakan karakter religius dan kreatif pada murid, kemudian bagaimana menumbuhkan karakter religius dan kreatif pada murid. Kemudian untuk ambil pertanyaannya, kegiatan apa yang sudah ada, kemudian aktivitas apa yang mendukung, situasi apa yang mendukung, apa yang akan ditampilkan sama siswa. Jadi Kamis Aksi ini Bu Eni berangkat dari Bandung Masagi gitu ya, tentang bagaimana anak-anak bisa menampilkan sesuatu yang diinginkannya, yang diminatinya gitu di hari Kamis pagi ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di hari Jumatnya itu ada pembiasaan katanya gitu ya, jadi di hari Kamis ini masih ada space kosong, jadi akan dimanfaatkan untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan Bandung Masagi berupa Kamis Aksi. Begitu. Kemudian untuk yang keempat, mini riset ya, ini Miri for Edufair itu adalah mini riset for Edufair. Jadi kalau tadi saya sempat bilang ke Bu Yani, saya belum membuat tugas itu karena saya punya terlalu banyak ide di kepala saya gitu ya. Tadi saya ini jujur barusan saya dari masukan dari Bapak dan Ibu yang ada di sini itu, saya lebih baik milih yang mana ya gitu, seperti itu. Dan ini yang saya sharing pada Bapak dan Ibu, mini riset for Edufair itu adalah saya kepikiran untuk mini riset yang selama ini saya lakukan itu biasanya hanya 3 mapel gitu ya, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris. Padahal di dalamnya gitu ya, ketika di dalamnya itu ada anak-anak itu judul-judul mini risetnya tuh unik-unik, lucu-lucu gitu ya, bagus-bagus, dan itu bisa mencakup semua mapel gitu, seperti itu. Jadi dalam bayangan saya ini mungkin bisa untuk semuanya. Jadi konsepnya adalah bagaimana sebuah proyek yang dikerjakan siswa itu dapat mencakup semua mapel gitu, seperti itu pertanyaannya. Kemudian mungkin untuk ambil pelajarannya tadi dari proyek-proyek mini riset yang sebelumnya
itu apa saja yang bisa dipelajari gitu, seperti itu. Hal-hal apa yang memungkinkan menjadi semua mapel ikut ke dalam mini riset ini, seperti itu. Karena tadi contoh misalnya Bapak dan Ibu, ada judul mini riset anak-anak itu judulnya adalah kenapa sih orang-orang nyisir ke kanan, gitu ya. Lebih banyak yang kayak gitu. Ada pertanyaan seperti itu jadi mini riset anak-anak gitu ya. Seberapa banyak orang yang nyisirnya ke sebelah kanan gitu. Seperti itu kan berkaitan dengan psikologi gitu ya, dan psikologi itu bisa dibahas dengan IPS misalnya seperti itu ya, atau misalnya mungkin dengan PKN, nanti nyangkutnya ke perilaku orang yang nyisir ke kanan sama yang nyisir ke kiri atau yang lurus gitu ya, itu perilakunya seperti apa sih misalnya dianalisa gitu ya, seperti itu. Betul. Kayak gitu ya, atau misalnya ada yang Kiri kanan, belah dua. Iya. Boleh dijawab itu? Oh, Bapak ke kanan, ke kiri Pak. Dan yang kanan mah Bu itu kayak Garuda. Oh gitu ya. Gitu, jadi itu salah satu contoh gitu ya. Kemudian ada juga yang judulnya itu bahkan banyak, bukan hanya satu gitu ya. Push up dalam 30 detik, push up dalam 30 detik gitu. Itu kan kaitannya dengan olahraga gitu ya. Jadi artinya mini riset ini tidak hanya untuk 3 mapel tapi untuk semuanya gitu. Jadi itu untuk Bapak dan Ibu, terutama yang saya butuh masukan banget dari Bapak dan Ibu mungkin gitu ya. Kalau misalnya ada yang memberikan masukan silahkan, untuk kami itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan ini atau program ini kita bisa mengetahui minat bakat peserta didik. Karena kan biasanya kalau minat bakat itu bisa terlihatnya itu dari ekstrakurikuler saja ya. Nah, kalau dari program ini kita bisa mengetahui seluruh minat bakat dari peserta didiknya. Nah, untuk pertanyaan alur bagiannya, yang pertama itu bagaimana mengetahui minat bakat peserta didik, lalu bagaimana cara mengapresiasinya, lalu yang A-nya itu apa yang harus dilakukan untuk menggali minat bakat dari peserta didik. Nah, untuk program yang kedua itu dari Pak Dimin, programnya itu Gematikan, gemar matematika menyenangkan. Untuk program dari Pak Didin ini termasuk kegiatannya itu intrakurikuler. Jadi di sini anak-anak itu akan belajar matematika melalui permainan, jadi lebih menyenangkan gitu. Nah, untuk pertanyaan alur bagiannya, bagaimana meningkatkan minat belajar peserta didik, khususnya mata pelajaran matematika. Lalu apa saja aktivitas menarik untuk meningkatkan minat dan interaksi sosial peserta didik. Nah, di sini tadi ada masukan juga dari kami itu bisa dikembangkan juga menjadi kokurikuler. Nah, kokurikulernya itu dari apa? Jadi pembiasaan ya, pembiasaan. Nah, dari situ jadi ada kegiatan rutin setiap harinya tentang matematika gitu ya. Cuman itu pasti akan jadi PR. Ide apa mungkin ya kegiatannya seperti apa. Nah, kalau yang ketiga programnya yaitu Komet, komunitas matematika. Kalau di sini pemikiran saya sederhana aja. Saya ingin meningkatkan minat peserta didik terhadap matematika. Jadi kalau di Komet ini saya kegiatannya itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di kelompok kita itu komplit, ada yang ekstrakurikuler, ada yang intra, ada yang kokurikuler. Kebetulan. Nah, jadi di sini tadi dapat masukan juga dari Bu Dewi. Kenapa nggak kokurikuler aja? Karena kalau matematika kan wajib ya untuk semuanya dan itu adalah dasarnya gitu kan, matematika itu. Cuman kalau dari diri saya sendiri sebelum kokurikuler mungkin kita bisa ke ekstrakurikuler dulu. Istilahnya mau memancing peserta didik lah, oh ternyata asik juga nih, jadi akhirnya bisa peserta didik yang lain juga jadi suka sama matematika gitu ya. Nah, di sini untuk pertanyaan alur bagiannya, pertama bagaimana melatih keterampilan dan pengetahuan murid di bidang matematika, lalu kegiatan apa saja yang bisa melatih keterampilan peserta didik terhadap matematika, lalu apa yang membuat murid merasa nyaman dengan pembelajaran matematika. Nah, di sini tujuan dari programnya itu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam bidang matematika yang bisa bermanfaat bukan hanya di pelajaran saja tapi dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Bila ada masukan atau pertanyaan, dipersilakan.
Matematika versus matematika ini. Langsung Ibu boleh. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat tertarik ya, karena memang ada intra, ada co-curricular dan ada ekstra. Ini buat Pak Dindin ya, mungkin bukan pertanyaan, cuma pengen tahu lah kegiatan untuk kegiatan matematika yang menyenangkan itu ada dengan teknik bermain ya untuk anak-anak. Kebetulan kan saya SMP ya, saya ingin sharing aja, siapa tahu saya bisa mendapatkan ilmu baru dari Pak Dindin. Contoh. Kira-kira Mematikan. Jadi di sini tadi itu Bu, sambil duduk aja ya. Jadi di sini saya berangkat dari rapat mutunya di kualitas pembelajaran. Ya jadi curhat ya, ini bukan ini. Di sekolah kami kebetulan rapat mutu di kualitas pembelajaran kurang. Jadi di sini sebetulnya ini saya belum dilakukan programnya karena prakarsa perubahan saya itu yang pertama yang di 1.3 itu saya kan yang 3S, yang sayuran Sportstar itu alhamdulillah sudah berjalan walaupun bersifat ekstrakurikuler ya, ini mah sedikit Bu. Nah sekarang ini yang kedua ini ketika kemarin ada rapat mutu lagi kan udah muncul nih di kualitas pembelajaran kebetulan kurang. Nah di sini salah satunya yang matematika itu Bu. Nah rencananya tadi saya asalnya itu hanya di kelas saya saja klasikal ya di pembelajaran matematika. Ketika ada pelajaran matematika berarti saya mau menyisipkan permainan, jadi permainan. Jadi tidak langsung harus permainan ini tidak. Jadi si anak yang sedang si anak itu sedang bermain apa nih? Misalkan si anak sedang bermain ular tangga, kan bisa Bu dimasukkan matematika gitu ya. Tapi kebetulan belum dilaksanakan, baru rencana ini. Nah kedepannya seperti itu. Ketika bermain ular tangga, misalkan anak kan kita di buang itu kan ada yang naik, ada yang turun. Ketika naik dari angka puluhan kan, dari angka yang satuan kan bisa menjadi puluhan. Nah namanya berapa kan itu bisa di penjumlahan, kita bisa membuat soal. Kalau di kelas saya kebetulan kelas 4 anak-anak bisa berpikir kritis juga, bernanalitis gitu ya.